Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, soleh-solehah kelas 7. Alhamdulillah, kembali lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis semester 1. Mari kita belajar bersama-sama. Namun sebelum belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, masih dengan tema yang sama, yaitu Al-Quran Hadis Pedoman Hidupku, dengan materi memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Submateri hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu kalian nanti dapat menyimpulkan fungsi Al-Quran dengan benar, lalu dapat menguraikan nama-nama lain dari Al-Quran dengan benar, dan juga dapat mempresentasikan nama-nama lain Al-Quran dalam Islam. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada gambar, yaitu tentang petunjuk dan juga pondasi. Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat Islam karena ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis sesuai lafal dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis berfungsi sebagai sumber utama kedua setelah Al-Quran, setelah ia juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh produk hukum dalam Islam harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ada produk hukum dalam Islam yang bertentangan dengan salah satu atau keduanya. Apabila ingin mengetahui hukum suatu perbuatan, pertama-tama harus merujuk kepada Al-Quran. Apabila di dalam Al-Quran tidak ditemukan hukumnya, maka barulah kita merujuk kepada hadis. Disinilah fungsi Al-Quran dan hadis sebagai pondasi umat Islam dan juga sebagai petunjuk, di mana jika kita menerapkan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, maka insya Allah surga jaminannya. Namun apabila kita melenceng dari Al-Quran dan hadis, maka nerakalah nanti tujuan kita. Oleh karena itu, marilah kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi Al-Quran. Yang pertama, yaitu petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam, di mana sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab dari Al-Quranlah diambil segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau di akhirat. Kemudian, ajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia karena manusia mengetahui jalan hak dan yang batil, antara yang beda, antara yang benar dan yang sesat, dan juga yang lainnya. Materi yang berikutnya yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Sebenarnya nama lain Al-Quran itu banyak sekali dalam Al-Quran, namun pada materi kali ini kita hanya membahas beberapa. Nanti kita bisa diskusikan dengan mencari nama lain Al-Quran yang lainnya di dalam Al-Quran.
Untuk kali ini kita akan membahas mengenai Alkitab. Al-Quran disebut juga sebagai Alkitab karena ia ditulis, diambil dari kata katabah, yaitu menulis. Kitab sama dengan maktub berarti yang ditulis. Di samping dihafal oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, sejak awal Al-Quran sudah ditulis oleh tim pencatat Al-Quran dari kalangan sahabat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keasliannya. Nama Alkitab juga memberi pesan agar kita membacanya. Kemudian, nama lain dari Al-Quran yang kedua adalah Al-Huda. Al-Quran disebut juga sebagai Al-Huda atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran adalah yang memberi komando. Bila Al-Quran mengatakan lakukan, maka mereka melakukannya. Bila Al-Quran mengatakan jangan lakukan, maka tidak akan melakukannya, karena petunjuk Allah yang sebenar-benarnya petunjuk. Yaitu nama lain dari Al-Quran berikutnya, Al-Furqan. Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan, pembeda, karena Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran yang dibaca, dipahami, dan diamalkan secara benar dalam kehidupan sehari-hari, maka akan membentuk kepribadian yang khas yang dapat membedakan dari orang-orang yang tidak membacanya. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk materi kita kali ini sampai di sini saja. Insya Allah kita akan bertemu dengan materi pertemuan berikutnya, yaitu kita akan menguraikan, menjelaskan pengertian hadis dan juga menjelaskan, menguraikan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Untuk pesan moralnya, yaitu tentang keimanan, di mana dengan kita mempelajari tentang fungsi Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran, kita dapat menghargai dan menghayati ajaran agama kita, yaitu agama Islam. Kedua, yaitu mengenai akhlakul karimah, yaitu dengan kita mempelajari mengenai fungsi Al-Quran dan juga mempelajari mengenai nama-nama Al-Quran, kita dapat menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, seperti toleran gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Baik, kita tutup materi kita kali ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.